Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam sapaan Getaran Hati GKJ Salatiga Utara. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ucap syukur Bapa atas segala berkat, kesehatan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang indah ini sehingga kami bisa berjumpa dan bersapa melalui sapaan Getaran Hati GKJ Salatiga Utara. Apabila sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang akan buka hati dan pikiran kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Nats pada saat ini diambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama yang demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 memberi dampak besar pada berbagai aspek kehidupan kita. Seperti kita ketahui, untuk mencegah penularan semakin meluas, kegiatan yang berpotensi mempertemukan banyak orang dalam satu waktu yang sama kini dibatasi. Kegiatan-kegiatan yang dibatasi antara lain bersekolah, bekerja di kantor atau pabrik, menonton film di bioskop, dan menghadiri konser musik. Akibat dari pembatasan tersebut membuat pelaku-pelaku bisnis merugi. Ada yang gulung tikar, ada juga yang harus mengurangi beberapa tenaga kerjanya. Akibatnya banyak beberapa orang kehilangan mata pencaharian. Dari beberapa berita yang saya baca, saat ini penipuan, perampokan itu tindakan-tindakan tersebut meningkat. Tidak hanya itu, bahkan ada yang sampai mengecat cabai supaya kalau dijual lagi harganya bisa melambung. Tidak hanya di bidang ekonomi, anak-anak pun terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk saat ini anak-anak harus bersekolah secara online. Dari sini masalah mulai timbul, di mana mungkin dari beberapa anak tersebut mereka tidak mempunyai gawai atau alat media untuk belajar online seperti laptop atau HP. Atau mungkin mereka punya laptop atau HP untuk belajar, tetapi sinyalnya jelek, jadi mereka tidak bisa belajar dengan lancar. Dari sini keimanan kita diuji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah situasi pandemi ini telah membuat kita berubah menjauh dari Tuhan? Apakah situasi yang serba sulit ini membuat iman kita semakin melemah? Dalam Ibrani 11 ayat pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah definisi iman yang penting luar biasa. Pengharapan itu belum kita lihat, tetapi kita menjalankan hidup sebagai orang beriman berdasarkan apa yang akan kita dapatkan kelak yang kita belum tahu. Sekalipun itu kita tidak mendapatkan sekarang, tidak masalah, kita menjalani hidup beriman seperti itu. Di dalam Alkitab disebut bahwa karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar
karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Henok sebaliknya, dia tidak melewati kematian. Alkitab mencatat Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dituliskan dalam Ibrani 11 ayat 5 bahwa karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman juga, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui perenungan kita hari ini, hendaklah ini membuat iman kita semakin kuat. Walaupun pandemi COVID-19 saat ini mungkin menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap kita, tapi pengharapan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Kita yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu setia dan berpengharapan hanya pada-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.